Wali Kota Solo Teguh Prakoso menanggapi carut-marut permasalahan pasar ikan Balai Kambang dan segera dievaluasi. Seorang jasad bocah yang hanyut di Sungai Gelis Kudus akhirnya ditemukan dengan keadaan utuh dan meninggal dunia. Ribuan warga antusias mengikuti kirap Banyu Panguripan sebagai taksis atau hari jadi Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Satu bocah yang dikabarkan hanyut di Sungai Gelis pada Jumat 3 Februari akhirnya ditemukan relawan. Jarak dari lokasi kejadian dengan lokasi penemuan mencapai 4 km. Jasad ditemukan di dekat pintu air Tambak Lulang dalam kondisi tak bernyawa. Jenazah langsung dibawa ke RSUD Dr. Lukmono Hadi untuk dilakukan autopsi. Jasad atas nama MA akhirnya ditemukan di dekat pintu air Tambak Lulang, Desa Ploso, Kecamatan Kota. Proses pencarian memakan waktu 3 hari dengan menggerakkan dari unsur TNI Polri, BPBD, PMI, Basarnas Jepara, dan relawan. Dengan menggunakan alat pendeteksi suhu tubuh di jembatan Kalideres di Jalan Niti Semito. Para tim pencari kemudian bergeser ke area jembatan Tambak Lulang dan membuka pintu air untuk mengurangi tinggi air Sungai Gelis serta mempermudah proses pencarian. Akhirnya pada Minggu 5 Februari pukul 3 sore, jasad atas nama MA ditemukan di pintu air sisi timur dari lokasi tenggelamnya hingga penemuan terhitung jasad hanyut sejauh 4 km. Jasad ditemukan dalam kondisi utuh dan dalam keadaan meninggal dunia. Korban segera dilarikan ke RSUD Dr. Lukmono Hadi yang didampingi oleh keluarga untuk dilakukan autopsi serta memastikan jasad tersebut merupakan anak yang Jumat lalu hanyut di sungai. Tertahan pintu air itu bagaimana, Pak? Ya, tertahan di pintu air muter-muter gitu. Terus? Ya. Kemudian pintunya dibuka atau bagaimana? Tidak, memang kelihatan nimbul. Berarti mengapung ya, Pak ya? Itu gimana terdeteksi di sini melalui alat? Terdeteksinya ini tadi di sana di Ploso, yang jembatan yang sana yang mana, Pak? Jalan Sunan Kudus itu. Oh, Kaligelis. Ya, Kaligelis yang Niti Semito. Ya. Setelah diautopsi, jenazah tiba di rumah duka di Dukuh Grogol, Desa Bakalan, Kerapyak, Kecamatan Kaliwungu, sekitar pukul 5 sore dan dimakamkan pada pukul 8 malam. Isak tangis keluarga tak tertahankan ketika jenazah tiba di rumah duka. Posisinya di jembatan Tambak Lulang itu memang atas dari permintaan pemerintah desa kita untuk mencoba untuk membuka pintu karena ada beberapa indikasi yang memang ngarahnya si Ade memang di pintu. Alhamdulillah pintu diperbolehkan untuk buka dan alhamdulillah bisa. Proses pencarian korban telah dihentikan dan berdasarkan data BPBD Kudus, 2 korban hanyut telah ditemukan tertanggal 3 Februari dan 5 Februari. Kejadian ini kembali mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dimanapun kita berada. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kirap Punden dan Pelik sebagai rangkaian peringatan taksis atau hari jadi Masjid Al-Aqsa Menara Kudus digelar semarak. Sekitar 4.000 orang tumpah ruah mengikuti kirap ini. 197 punden juga diarak dari pendopo kabupaten yang dikawal oleh 60 pasukan Brigada Kasunanan Kudus sebagai simbol pasukan infanteri yang siap melawan kebodohan dan kemiskinan. Peringatan taksis Masjid Al-Aqsa Menara Kudus pada 19 Rajab yang jatuh pada tanggal 6 Februari, dalam perangkaiannya terdapat kirap punden dan balik dengan menggerakkan 197 banyu panguripan dari berbagai sumber di Kabupaten Kudus. Jumlah ini dipilih karena mewakili tanggal dan bulan taksis, yakni tanggal 19 dan bulan Rajab merupakan bulan ke-7. 197 banyu panguripan sebelumnya telah dibacakan khataman sebanyak 19 kali ayat suci Al-Quran, kemudian setelah dikirap dari pendopo Kabupaten Kudus menuju panggung kaki Menara Kudus, akan disatukan dan dibagikan kepada masyarakat. Prosesi kirap diawali dengan penampilan pasukan brigada dari SMA NU Al-Ma'ruf Kudus serta berjalan paling depan.
Sepanjang sejarah taksis pasukan, baru tahun ini dimunculkan utamanya untuk memantik semangat keberantasan kebodohan dan kemiskinan. Dua lagu yang dibawakan yakni Assalamu Alaika yang dipopulerkan oleh Maher Zain dan Satu Abad Nahdlatul Ulama. Kedua lagu ini di awal dan di akhir diberikan sentuhan fanfare atau pengantar improvisasi cepat dengan gending pragola milir. Gending itu buat untuk awal aja sih. Gending pragola milir kalau nggak salah. Ada gending apa? Pragola milir. Pak Pragola milir. Pragola milir. Ya. Apa ini semacam kalau istilah di dunia marching band itu semacam fanfare. Jadi pembukaan sama penutupan kita pakai. Untuk diketahui kirab banyu panguripan ini nantinya air akan dibagikan kepada masyarakat. Banyu ini dimaknai dapat menghidupkan hati, pikiran, dan rezeki. Tak hanya dari masyarakat Kabupaten Kota Kudus, para peziarah dari berbagai daerah juga turut mengantri mengambil banyu panguripan. Kita menampilkan bergodo kasunanan. Jadi karena Kanjeng Sunan itu panglima perang, tentu dia punya pasukan infanteri. Dan di salah satu komponen infanteri sebuah pasukan itu ada genderang. Nah, genderang itulah yang kita sebut sebagai bergodo kasunanan. Taksis kali ini diharapkan dapat merefleksikan untuk membangun Kabupaten Kudus dengan jalan hati yang bersih dan otak yang cerdas. Sesuai yang tertanam dalam taksis, yakni keadaban untuk peradaban, karena peradaban dibangun dari keadaban otak yang cerdas dan hati yang bersih. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kementerian Agama Republik Indonesia telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji atau RPH tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah atau Dirjen PHU Hilman Latif. Labbaik Allahumma labbaik. Persiapan keberangkatan jemaah haji Indonesia pada tahun ini mulai dilakukan. Kementerian Agama RI juga telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji atau RPH 1444 Hijriah 2023 Masehi yang nantinya akan digunakan sebagai patokan penyelenggaraan haji pada tahun ini. Jemaah haji gelombang pertama dijadwalkan mulai masuk ke asrama haji embarkasi pada 3 Zulkaidah 1444 Hijriah atau 23 Mei 2023. Sehari berikutnya jemaah mulai diberangkatkan secara bertahap ke Madinah Al-Munawwaroh untuk menjalani arba'in yaitu sholat berjamaah selama 40 waktu berturut-turut di Masjid Nabawi. Sementara jemaah gelombang kedua masuk asrama mulai 7 Juni 2023. Secara bertahap para jemaah diberangkatkan ke Jeddah mulai 19 Zulkaidah 1444 atau 8 Juni 2023. Wukuf di Arafah diperkirakan bertepatan dengan hari Selasa 27 Juni 2023. Kemudian mulai 4 Juli 2023, jemaah haji Indonesia dipulangkan ke tanah air secara bertahap. Akhir kedatangan jemaah haji di Indonesia dijadwalkan pada 16 Muharram 1445 atau 3 Agustus 2023. Adapun perihal masa operasional pemberangkatan dan pemulangan selama 30 hari dengan rincian gelombang pertama 15 hari dan gelombang kedua 15 hari. Sementara masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi selama 42 hari. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan, kuota haji Indonesia 2023 ditetapkan sebanyak 221.000 orang, sesuai MOU antar pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi pada 9 Januari 2023. Kuota jemaah haji reguler tersebut direncanakan meliputi jemaah lunas tunda 2020 sebanyak 84.608 orang jemaah. Jemaah lunas tunda 2022 sebanyak 9.864 orang dan jemaah yang belum lunas sebanyak 108.847 orang. Tim Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, carut-marutnya pemanfaatan pasar ikan Balekambang mendapat tanggapan dari Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa. Masalah alih fungsi tempat ibadah menjadi lapak, tempat parkir untuk berjualan hingga laporan keuangan atas pengelolaan pasar ikan Balekambang telah dilakukan audit oleh Inspektorat. Pemerintah Kota Solo telah melakukan rapat terkait pengelolaan pasar ikan Balekambang dengan jajaran Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan atau Dispentan KPP Solo. Dalam rapat seluruh sistem dievaluasi untuk mengetahui permasalahan serta menentukan langkah penanganan. Teguh Prakoso mengatakan bahwa kawasan tersebut dikontrak oleh rumah makan yang berjualan olahan tentang makanan ikan. Namun seiring dengan berjalannya waktu justru berubah menjadi sebuah pasar. Maka dari itu perlu dilakukan evaluasi terkait apakah penyewa lokasi dapat menyewakan lagi ke pihak lain, dalam hal ini pedagang ikan di lokasi tersebut. Teguh menjelaskan bahwa audit terkait dengan pengelolaan pasar ikan Balekambang sudah dilakukan oleh pihak inspektor sejak awal pekan lalu. Teguh menjelaskan bahwa audit terkait pengelolaan pasar ikan Balekambang sudah dilakukan oleh pihak inspektor pada sejak pekan lalu. Audit dilakukan mulai dari pihak pengelolaan, pelaksanakan MAU, hingga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Solo. Upaya ini untuk mengungkap apakah ada kelebihan atau kekurangan pembayaran maupun ada atau tidaknya tindakan yang melebihi batas kewenangan. Ya, semuanya dievaluasi. Ya, semuanya dievaluasi. Haknya mereka itu kontrak, terus kontrakkan lagi. Nah, aturannya seperti apa? Itu yang baru kita selesaikan. Kemudian ada nggak bangunan yang bukan tempatnya terus ditempati untuk pasar dan itu mengganggu yang lain, itu juga kita evaluasi semuanya. Kemudian kita melihat ke depan, strat plan-nya
Balikambang itu menyentuh itu enggak. Kita cari tempat, kita harus mencari solusi, ya. Disinggung mengenai penutupan sementara selama proses berjalannya audit dari Inspektorat, Teguh menegaskan bahwa hal tersebut harus ditemukan solusi terlebih dahulu. Jika pasar ikan Balikambang tetap dibiarkan di lokasi itu, menurut Teguh tentu mengganggu wisata ke Taman Balikambang. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Dinilai efektif karena mampu memantau arus lalu lintas di jalan, serta menangani kemacetan yang terjadi, Satlantas Polresta Solo menambah sebuah sistem traffic counting yang dipasang di ruang traffic management atau TMC. 17. Kemarin ya. Guna memantau arus lintas dan kemacetan jalan di Smart City, Satlantas Polresta Solo menambah sebuah sistem traffic counting. Peralatan canggih tersebut dipasang di ruang Traffic Management Center atau TMC Satlantas Polresta Solo. Kasatlantas Polresta Solo, Kompol Agus Santoso, mengatakan dengan peralatan ini pihaknya dapat menjangkau arus lintas seperti di perempatan Colomadu, Karanganyar, juga batas kota. Penggunaan sistem traffic counting dinilai Agus efektif karena dapat melihat setiap sudut jalan di Solo. Dengan begitu, kemacetan dapat segera ditindaklanjuti petugas. Dan semuanya kita bisa memantau. Jadi ketika ada permasalahan lalu lintas, itu bisa kita pantau dari sini, kemudian kita akan 87 atau perintahkan anggota untuk menguraikan permasalahan tersebut. Saya rasa sangat efektif karena apa? Tanpa kita harus, maksudnya kita patroli itu tetap rutin berjalan, tetapi kita bisa pantau dari sini sudut-sudut mana atau titik-titik posisi atau tempat mana yang belum terjangkau, itu bisa kita langsung lihat dari sisi room ini atau TMC ini. Disinggung cara kerja traffic counting, Agus menjelaskan jika alat tersebut terintegrasi dengan CCTV yang terpasang, memiliki resolusi tinggi sehingga kendaraan terlihat jelas, baik itu dari jumlah penumpang, nomor kendaraan hingga pengguna sabuk pengaman. Selama ini ia melihat beberapa titik kepadatan yang kerap berpotensi menimbulkan kemacetan, seperti yang terjadi di kawasan Jembatan Juruk baru-baru ini. Pihaknya juga menerima laporan kemacetan maupun kepadatan secara online, termasuk memantau melalui media sosial. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, untuk kesekian kalinya wartawan Lingkar Media Group mencoba bertabayun dengan Gubernur Ganjar Pranowo terkait sikapnya yang terkesan merendahkan perusahaan pers Lingkar Media Group saat ditanya mengenai kemacetan di Juwana. Pada hari ini, wartawan Lingkar Media Group kembali meminta konfirmasi ulang kepada Gubernur Ganjar Pranowo, namun lagi-lagi pihaknya tidak dapat ditemui. Sebagai upaya mentabayunkan sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang terkesan memandang rendah wartawan Lingkar yang hendak melakukan konfirmasi mengenai kemacetan yang terjadi di Kecamatan Juwana, tim Lingkar pada hari ini Senin 6 Februari 2023 melakukan konfirmasi ulang kepada orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut, namun pihaknya tidak bisa ditemui. Pihak staf TU Gubernur pun menjelaskan bahwa untuk menemui orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut membutuhkan persetujuan langsung dengan yang bersangkutan dengan melihat urgensi kepentingan yang akan dibahas. Sebelumnya, wartawan Lingkar Media Group juga sudah meminta konfirmasi terkait perilaku Ganjar tersebut, namun pihaknya tidak dapat ditemui lantaran tengah melakukan dinas keluar kota. Seperti diketahui, wartawan Lingkar Media Group melakukan konfirmasi kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Selasa 31 Januari 2023 terkait persoalan kemacetan di Juwana Pati yang tak kunjung usai. Alih-alih menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan Lingkar, Ganjar justru bertanya balik sambil mengacungkan jari telunjuk kepada wartawan tersebut. Soal macet Juwana, Pak. Macet Juwana yang makin parah. Semua, Bu. Media mau. Izin mau minta foto, Pak. Mahasiswa. Lingkar, Pak. Media merah cepat. Dalam kesempatan tersebut terlihat banyak sekali awak media yang tengah menantikan jawaban dari orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut. Namun justru Ganjar menyerang pribadi reporter dan media tempatnya bekerja yang sudah lengkap legalitasnya sebagai perusahaan pers. Dari Semarang, tim Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.